Halo guys, balik lagi bersama saya Fidra Sildi dari kejuruan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke guys, maaf ya guys ya, karena terjadi kesalahan sama kamera saya nggak bisa menampilkan wajah saya ya. Ya walaupun wajah saya nggak bagus-bagus amat ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang setting Mikrotik series 4. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara memblokir sosmed YouTube ya guys dan blokir akses internet untuk setiap divisinya. Nah, sekarang saya akan membuat jaringan wireless hotspot untuk WiFi publik. Di video kali ini juga saya akan membuat manajemen bandwidth dengan metode PCKey atau Per Connection Classifier untuk di bagian IT dan manajemen. Serta saya juga akan membuat user dengan prioritas. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan di video berikut ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Winbox-nya atau mikrotik saya ya. Di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu WiFi wireless-nya guys. Nah, caranya kalian masuk ke menu interface. Di sini kalian aktifkan ya WLAN 1 wireless-nya di menu interface dengan cara klik sekali lalu klik tombol checklist. Selanjutnya kalian pergi ke menu wireless. Di sini kalian ke menu security profile ya guys ya untuk membuat setup password pada wireless-nya. Nah, sampai di sini kalian add security profile dengan logo tambah plus di sini. Lalu kalian beri nama sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan memberikan nama yaitu nama diri saya sendiri ya, yaitu Fidra. Nah, di sini ubah mode menjadi dynamic case agar membuka fitur WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, ini berfungsi untuk keamanan jaringan WiFi yang lebih kuat, guys. Jadi berguna banget ya kita membuka fitur dynamic key mode ini. Makanya itu kita akan bisa memberi password pada WiFi wireless kita. Di sini saya akan memberi password 12345678 ya agar mudah diingat dan sebagai contoh saja. Setelah itu kalian klik apply lalu oke. Nah, setelahnya itu lagi kembali ke WiFi interface. Di sini kalian klik 2 kali pada WLAN 1 kalian. Setelah di sini kalian masuk ke menu wireless ya di samping general. Lalu ubah mode. Jika mode kalian yang selain dari ini, ubahlah menjadi AP bridge guys. Fungsi AP Bridge ini adalah untuk mengkonfigurasi perangkat agar berfungsi sebagai akses point. Jadi, ini untuk memungkinkan perangkat mikrotik kita menjadi pusat akses di kabel akses point. Ini bisa menghubungkan beberapa perangkat klien WiFi seperti laptop, HP, dan lain-lain ke jaringan. Oke guys, selanjutnya kita akan memberi nama pada SSID-nya nih. Nama ini akan yang akan muncul di tampilan WiFi kamu. Nah, jadi nama security profile sebelumnya adalah nama untuk security-nya ya, atau nama jika kalian ingin membuat banyak security profile atau password. Kalian bisa mengubah atau ganti password sesuai keinginan kalian yang sudah kalian siapkan. Oke, untuk security profile sudah saya ganti seperti nama saya yang tadi yang saya buat. Setelah itu kalian klik apply lalu oke. Oke, selanjutnya jangan lupa nih kalian membuat IP address-nya untuk si wireless-nya. Kalian klik add saja. Di sini jangan lupa diubah interface-nya menjadi WLAN 1 ya atau si wireless-nya. Lalu masukkan address sesuai keinginan kalian. Di sini saya menggunakan 192.168.20 ya sebagai subnet subnetnya, lalu 1/24. Setelah itu kalian klik apply dan kembali lagi aja.
Next, kita akan buat IP DHCP servernya. Kita masuk ke menu IP lalu DHCP server. Di sini kalian masuk ke menu DHCP setup ya. Kalian ubah DHCP server interface-nya menjadi WLAN 1. Lalu kalian next saja karena tadi sudah kita buat IP address-nya. Di sini juga kita next. Nah, yang diubah adalah di sini. Di sini kalian bisa menentukan berapa jumlah dan urutan sesuai keinginan kalian. Saya akan menggunakan awalan 10 sampai 20 saja ya guys ya. Jadi jumlah yang saya butuhkan hanya 20 dari urutan 10 sampai 20. Sampai di sini saya next saja. Ini juga next. Ini juga next. Dan selamat, kalian sudah berhasil membuat WiFi wireless kalian sendiri. Nah, sekarang langsung aja kita coba ya hasil dari buatan WiFi-nya. Di sini saya menggunakan HP saya ya. Oke, kita sudah masuk ke penampilan HP saya. Langsung saja kita masuk ke WiFi-nya. Nah, di sini terlihat WiFi yang sudah saya buat sebelumnya, namanya Vidra Gokil. Langsung aja kita masukkan passwordnya ya. Passwordnya yang tadi kita buat di security profile, yaitu 123456778. Sudah, langsung sambungkan saja. Oke, sudah terhubung, tapi sebenarnya tampilannya nggak masuk ke seperti ini ya. Dia langsung masuk ke jaringannya aja, nggak bakal masuk ke sini. Ini karena saya lupa matikan fitur hotspot pada Winbox-nya. Tapi tenang aja, nanti kita akan belajar cara membuat username dan password seperti tampilan HP saya seperti ini ya guys ya. Oke, lanjut ke videonya. Oke, next kita akan membuat fitur hotspot ya, dimana seperti video saya sebelumnya, di sini fungsinya adalah untuk memberikan user dan password pada jaringan wireless Anda. Nah, ini biasanya digunakan di tempat-tempat seperti perusahaan atau sekolahan ya, dimana fitur ini bisa membagikan bandwidth sesuai dengan kriteria tertentu. Oke, langsung aja ke caranya ya. Di sini kalian langsung aja masuk ke IP ya dan buka menu pada bagian hotspot. Lalu kalian klik hotspot setup dan masukkan interface-nya sebagai WLAN 1. Setelah itu kalian next saja. Ini juga next. Lalu ini juga next ya. Sebenarnya karena tadi kita sudah buat DHCP server, ini sudah otomatis terbuat seperti ini. Jadi kita langsung next saja. Untuk select sertifikatnya kalian pilih non ya, karena fungsi dari import order sertifikat itu adalah untuk mengimpor sertifikat SSL ya atau TLS, bukan yang dibuat langsung dari Mikrotiknya. Jadi kita langsung next saja. Untuk IP address SMT juga next. Nah, ini kalian sebelumnya kalau misalnya kalian nggak ada ya, nggak otomatis seperti ini, kalian bisa buat saja manual. Di sini saya buat DNS servernya yaitu seperti ini ya, awal dari tadi kita buat IP addressnya yaitu 10, kita buat aja akhirannya 10 juga guys. Jadi 192.168 dengan subnet 20.10. Lalu yang di bawah ini adalah kalian masukkan jaringan Google ya. Ini IP dari google.com. Kalian masukkan, lalu yang bawahnya kalian masukkan 1.1.1. Ini adalah alamat IP publik yang digunakan oleh Cloudflare ya sebagai layanan DNS resolver publik. Kalau sudah, kalian next saja. Untuk DNS name-nya kalian boleh buat bebas ya. Di sini semisal kalian ingin masukkan user dan password melalui Google, kalian bisa tulis di Google Vidra sebagai contoh di sini ya, vidra.name, atau kalian bisa menulisnya sebagai IP address-nya. Oke, setelah kalian next, kalian akan disuruh untuk mengisi user dan password usernya.
Di sini akan saya masukkan untuk karena nanti kita buat dua user ya, kita masukkan di sini bebas saja Vidra sebagai contohnya karena nanti akan kita ubah nih user dan passwordnya. Lalu untuk passwordnya admin aja ya, agar lebih mudah kita akses nanti atau ingat lah. Kalau sudah kalian next saja, lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu user profile ya. Lalu kita akan tambahkan saja add ya, tambah plus yang ada gambar plus itu kita add. Setelah itu di sini kita masukkan nama ya. Nanti kita akan bikin dua, satu buat guru, satu buat siswa dengan bandwidth yang berbeda. Oke, di sini sebagai contoh saya kasih nama guru dulu ya. Lalu setelah itu di sini kita kasih share usernya, maksudnya ada berapa guru nih yang mau pakai user ini. Kita bikin 5 ya. Untuk limitnya di sini kita akan masukkan 10 Mbps per 8. Jadi 10 ini sebagai uploadnya 10 Mbps dan untuk downloadnya kita pakai 8 Mbps saja. Oke, kalau sudah klik apply lalu copy guys. Nah, sekarang kita akan buat yang siswanya. Di sini kita tulis murid aja ya. Dan untuk share usernya di sini sebagai contoh 20 orang. Dan untuk limit bandwidthnya kita kasih 5 untuk upload 5 Mbps saja. Dan untuk downloadnya di sini kita kasih 5 Mbps juga deh. Dan lalu jangan lupa matikan Mac cookie-nya ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalian nyalain, cuma kalau kita nyalain itu kita otomatis login ke user tersebutnya, tapi dalam waktu 3 hari. Cuma kalau kita matiin ini, setiap kali kita keluar maka kalau kita masuk lagi akan disuruh masukin user dan password lagi. Jadi untuk lebih keamanannya lagi kita akan masukkan non checklist aja ya, di apply lalu oke. Oh ya, tadi ini sebelumnya belum, kita unchecklist juga, kita apply lalu oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu user. Nah, setelah kita masuk menu user, kalian ubah tadi adminnya ya, yang kita bikin pertama nih usernya kita ubah aja. Yang tadinya nama Vidra ini kita ubah jadi guru atau murid, tapi sini saya pilih guru aja dulu. Lalu kita masukkan passwordnya nih sesuai dengan kita. Oke, sini kita ubah dulu sebagai guru ya, kecil aja semuanya. Ini user yang bakal kita masukin, jadi kecil aja ya semuanya ya. Dan passwordnya di sini sebagai contoh admin guru. Oke, kita lihat dulu seperti ini ya passwordnya. Dan jangan lupa untuk profilnya kita ubah buat guru ya. Jadi profilnya ini penting buat membedakan bandwidth yang tadi kita sudah siapkan. Oke, selanjutnya kita buat yang muridnya. Untuk yang muridnya kita add saja nih, add baru, bikin baru. Oke, di sini kita masukkan nama siswa ya. Kita masukkan nama siswanya. Di sini kita pilih murid sebagai contohnya. Lalu admin murid. Dan jangan lupa lagi kita profilnya ubah menjadi murid. Setelah itu kalian apply lalu oke aja guys. Oke, sekarang sudah bisa kita gunakan hotspot usernya. Sekarang kita coba ya, coba kembali buka HP kita dan masuk ke wifi nya. Oke, kita masuk ke HP saya lagi. Di
Di sini saya akan mencobanya langsung ya guys ya. Baik, kita masuk aja langsung wifi-nya menggunakan wifi yang sebelumnya kita buat, yaitu Vidra Gokil. Nah, di sini kita akan masukkan passwordnya ya, yang sudah kita buat tadi 1 sampai 8. Oke, akan otomatis masuk ke sini. Ini kalau sudah hotspotnya kita buat ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencobanya sebagai guru ya. Kita akan coba sebagai guru dulu. Dan untuk passwordnya tadi admin guru ya, untuk guru. Oke, langsung kita connect aja dan sudah terkonek guys. Maka setelah terkonek ini wifi atau wifi bisa langsung digunakan. Oke guys, lanjut kita akan masuk ke materi terakhir ya, yaitu manajemen bandwidth antara IT dan juga manajemen. Nah, sekarang kita akan bermain di menu quiz ya. Di sini kita langsung masuk aja ke menu quiznya. Oke, setelah itu di sini kalian klik add saja ya. Dan pada menu general kalian masukkan nama, yaitu kita buat bandwidth totalnya dulu ya guys ya. Jadi bandwidth total ini akan dibagikan kepada si manajemen ataupun IT. Jadi setiap divisi itu diberikan 10 internet Mbps ya guys ya. Jadi kita total manajemennya yaitu 10 Mbps. Maka kita di sini kita masukkan targetnya si manajemen. Lalu kita atur max limitnya yaitu 10 buat upload ataupun download. Oke, setelah itu kalian klik apply saja, lalu oke. Lalu kalian tambahkan lagi ya, kalian bisa tekan add atau enggak copy. Nah, di sini kita akan buat si manajernya dulu ya, manajer untuk si manajemen. Oke, kita masukkan si manajer untuk manajemen. Nah, di sini kalian ubah ya menjadi header manajemen, dan kalau bisa ya untuk si manajer ini kan cuma satu ya. Kalau cuma satu kalian masukkan IP-nya saja ya. Di sini nanti akan saya ubah. Lalu max limitnya untuk si manajer ini kita akan kasih yaitu 3 ya. Kita akan kasih 3 atau 4, 3 aja deh. Kita kasih 3 aja. Lalu untuk target downloadnya kita kasih 3 juga ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat bandwidthnya. Kalau misalnya lagi keadaan rame nih, maka kita harus memberi bandwidth yang terkecilnya dari si 3 ini ya guys ya, 3 Mbps ini, agar tidak terjadi bentrok atau lost koneksi gitu guys, ibarat katanya. Oke, langsung saja kalian ikuti saja video berikut ini.